Ya, seperti yang diceritakan Bu Susan. Jadi mungkin nambahin aja kalau Nambahin berapa nih? Sering sih mahasiswa itu sebenarnya kayak salah paham tuh tentang tendik di kampus. Asik. Biasa tuh keselak bayaran. Pembayaran, akademik segala macam kan harus ke tendik, nggak bisa ke dosen. Dosen kan kayak bimbingan PA, kayak contohnya mau ngisi KRS lah, kan tahapannya adalah bimbingan PA dulu, gitu. Oh mati? Iya mati ya. Lu mati kan? Lu mati boy. Hah? Lu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pulang Kampus. Masa iya langsung pulang? Halo sobat kampus semua di jalan, yang di rumah, yang lagi makan, semuanya semester berapa aja. Terus calon-calon mahasiswa baru juga, semoga semua sehat. Amin. Nggak ada yang sakit, Amin. apalagi semoga diterima di kampus impian masing-masing dah. Karena lagi tahun ajaran baru ya kan. Iya. Amin. Kali ini cepat tadi Pak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak selamat pagi semuanya. Di sini saya ya begitulah. Teman-teman semua, sobat pulang kampus, apalagi buat calon mahasiswa baru ya kan, kita hari ini bahkan banyak belajar tentang sebenarnya siapa aja sih di kampus itu selain dosen. Ada apa aja sih selain dosen itu, Ren? Ada tembak-tembak gitu. Itu nggak pikir. Ya, selain dosen itu ada namanya teknik, teman-teman Apa semua. itu sobat teknik? kampus. Teknik bukan yang ini ya? Teknik itu Teknik. Masa tenaga pendidik bukan. Jadi selain dosen itu di kampus ada tenaga pendidik. Jadi teman-teman, emang apa sih tenaga pendidik itu, fungsinya sebagai apa sih? Apakah dia mengeluarkan tenaga untuk melakukan pendidikan? Atau mungkin tenaga pendidik itu adalah sebuah tenaga yang didorong dengan katrol jadi pendidik? Kita nggak ada yang tahu teman-teman semua di sini. Kita lihat, oke. Kita hari ini kedatangan Bu Susan dan Mas Randy. Iya, buat yang nggak tahu siapa Bu Susan dan Mas Randy, saya juga sebenarnya nggak tahu ya. Kita pernah nggak tahu. Oh, iya. Baiklah. Kita nggak tahu, jadi kita banyak akan belajar di sini. Sebenarnya apa sih itu UHAMK? Teknik. Iya. Jadi Bu Susan dan Mas Randy ini adalah sebagai tenaga pendidik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Prosecutor Hamka di Jalan Bau. Pelan-pelan ngomongnya. Saya buru-buru Bu, biasanya kayak gini buru-buru. Udah jam Oke. berapa nih? Oke, baik. Enak badan lagi ini, pinggang saya sakit, mau kaji naik. Jadi iya. Sebenarnya Bu Susan dan Mas Randy itu sebagai tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu Habis kan? Sudah berapa lama? Habis kan? Sudah berapa lama sih Bu Susan dan Mas Randy sebagai orang tua? Salah. Dari sebagai tenaga pendidik. Kalau saya baru mau bergabung di FISIP itu, kalau nggak salah saya 2001 ya. 2001. Sorry, 2002. 2021. Oh, 12 tahun Berarti kita udah- berarti ya. Berarti Bu Susan tuh udah gabung udah 4 tahun ya? 4 tahun. kurang Kalau Mas Randy motor Tidak MB kan udah mensupport. berapa lama? Nah, Mas Randy udah berapa lama? Saya bergabung di FISIP Iya. dari 2017. 2000. Udah 8 tahun. Iya. Mantap kan? 8 tahun. Lama banget 2017 tuh. Berarti gimana kabarnya Mas Randy? Alhamdulillah baik ya. Baik banget, alhamdulillah. Bu Susan juga baik ya. Iya, Alhamdulillah. Ini baik. jadi tenaga pendidik ini bisa dibilang itu sebagai apa namanya?
membantu untuk melancarkan kuliah-kuliah kita sebagai mahasiswa gitu Ren. Iya. Jadi kalau nggak ada tenaga pendidik, ntar KRS kacau. Iya, Aduh, bingung nih mau iya, apa nih, mau ngisi KRS bingung dia Ren. Iya. Apalagi kalau misalkan Mas Randi tiba-tiba lagi enak badan. Waduh, nggak, susah banget iya. kita. Bingung mau gimana tuh larinya ya. Makanya mesti KRS, iya. Kita hilang arah. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Kan lagi sakit kan istirahat, Tapi nih apa lah? Ah. Kalau ngomong-ngomong tentang tenaga pendidik nih, pasti kan mahasiswa-mahasiswa baru kan taunya dosen-dosen benar. atau apa gitu ya kan. Nah, boleh nggak sih nih? Mas Randi atau Bu Susan diceritain sebenarnya tenaga pendidik itu siapa aja sih? Siapa aja Apa? maksudnya? Iya, apa aja maksudnya Apa gitu. aja? Iya. Kerjanya apa aja? Iya. Iya. Karena Jadi tuh orang-orang ada yang job kan taunya desk-nya. tenaga pendidik itu dosen, apalagi mahasiswa baru kan yang masih baru pertama kali masuk, Baru apa? baru Tenaga pendidik itu ada. Baruan mana main mic-nya Mas Randi? Buat yang nggak tahu, ya buat yang nggak tahu, NMAX-nya Mas Randi kita lihat keserannya ini dia, NMAX-nya Mas Randi. Ayo lanjut, maaf nih, aduh. Oke, pendidik itu tugasnya adalah membantu mahasiswa dan dosen, terutama dalam kegiatan belajar mengajar, gitu. Jadi kita di sekretariat itu terkait pembayaran, terkait nilai itu semua kita bantu untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar selama perkuliahan. Jadi kalau nggak ada tendik, kira-kira bisa nggak jalan sendiri? Wah, bisa kok. Iya. Nggak bisa jalan. Harus ada tendik. Ya, kalau Mas Randi gimana? Ya, seperti yang diceritakan Bu Susan. Jadi mungkin nambahin aja kalau Nambahin berapa nih? Nah, boleh saya boleh. Masih gocap. Iya, dari mana aja. Serius sama serius. Iya, jadi teman-teman yang maksudnya secret maksudnya galak-galak. Salah benar. Salah benar. Iya. ada yang salah, ada yang benar. Bener galak ya? Ih, galak. Sebenarnya kayak gini galak. Udah tambahin? Iya. Paling nambahin dikit aja kalau tadi kan pasti kan ada pembagiannya. Jadi kayak ada akademik dan keuangan. Jadi kalau misalnya ke akademik bisa ke Bu Susan atau ke saya. Di bagian keuangan ada ke Mbak Selvi dan Mas Bahtiar gitu. Dan ada bagian surat menyurat ke Bu Sri gitu. Untuk bagi gitu ya. Jadi kita bagi. Ya. Wah, jadi Iya, biar mahasiswa nggak bingung kan? benar. Butuhnya apa? Sesuai kebutuhan. Misalkan butuh nanya nilai atau ngajar dosen, berarti kan ke akademik. Kalau terkait pembayaran keuangan, berarti ke keuangan. Surat menyurat, misalkan mau bikin apa? Surat pengajuan beasiswa segala macam itu ke bagian umum. surat menyurat. Jadi kalau surat menyurat Beasiswa. ke Bu Sri. Iya, betul. Kedatangan Bu Sri. Bukan Bu Sri Mustika ya. Bukan. beda, itu dosen. Soalnya sering Di Handayani. Soalnya kan sering ketukar. Iya. Bu Sri, saya mau bikin ini surat dong. Wah, kok nanya saya? Bu Saya, Ika. iya dia. Jadi salah pemahaman gitu. Jadi teman-teman kalau seandainya sobat pulang kampus semua nanti yang jadi maba atau misalnya mahasiswa baru, kalau emang ada tugas-tugasnya beberapa job desk kayak misalnya Mas Randi dan Bu Susan itu di bagian akademik. Nah, kalau bagian akademik itu mengurusin apa aja sih Mas? Kayak mungkin kuliahnya atau gimana? Kalau saya lebihnya itu paling ngurusi perkuliahan mahasiswa. Contohnya kayak misalkan absensi itu yang Absensi. sering diperbincangkan ketika ujian, ya kan? Di bawah 75 kan kita syaratnya itu tidak bisa ikut UAS, betul kan? Ya paling kan sesuai ketentuan aja. Laporkan dulu ke dosen, jika diizinkan baru kita perbaiki seperti itu. Paling rata-rata. Terus selain absen ada KRS juga segala macam. Iya. Iya, KRS. Kalau untuk KRS kan penginputan mata kuliah nanti disusun sama Bu Susan. Oh, Bu misalnya. Susan. Ya, jadi dosennya siapa, mata kuliahnya siapa. Oh. Jadi kalau kuliah mungkin ke absen bisa ke Mas Randi atau kalau buat kuliah ke KRS itu ke Bu Susan. Oke, jadi kalau teman-teman merasa kurang kelas, kalau ada yang ngerasa kelasnya kurang atau iya pas lagi menginput
oh kok belum penuh tapi kok nggak bisa masuk, bagaimana? Langsung aja cari. Ya langsung aja bisa info ke nomor di bawah ini. Ya. Ada nomor layanan di bawah di sini bisa. Iya layanan di sini. Jasa ada. Marga. Iya jasa marga. .wss. Layanan jasa marga, aduh. Nah kalau dibandingkan keganti, aduh, ini yang lucu kita doang, penonton juga bingung keganti apa sih maksudnya? Ganti apa sih? Ganti apa sih, Iya. Pak? Nah, kan? Lanjut nih Bang. Iya, lanjut. Nah, sebenarnya ini pertanyaan intermezzo aja sih, seru-seruan. Nah, kalau dibandingkan dosen, yang sering tampil depan kelas kan dosen tuh sering kayak ngomong depan kelas kan, ngelasin materi dan perkuliahan. Nah, tenaga pendidik ini ibaratnya siapa sih kalau di film pemeran utama kah atau sutradara kah atau kameramen atau mungkin sound system atau mungkin iya. Jadi kalau kita ibaratkan ke film ini sebenarnya pertanyaan apa sih? Yang diam-diam yang bisa menentukan jalannya suksesnya film. Nah, si tenaga pendidik ini posisi sebagai apa? Sutradara kah atau yang pengatur dan lain-lainnya? Terus kalau Tendik mah produsernya dong. Di balik layar, Mas. Di balik layar. Jadi tenaga pendidik ini sebagai produser kalau di balik layar. Di balik layar 21. Keren banget. Kita sebagai tukang sound system kalau kita mahasiswa. Nah, ini kebersihan nih. Ini kebersihan. Nah, lanjut gimana Mas kabar Nmax? Mas Ren. Oke. Aku mau nanya ke Bu Susan sama Mas Randi, kayak seberapa sering sih mahasiswa itu sebenarnya kayak salah paham tuh tentang Tendik di kampus itu. Apa lu ngomong? Iya, apa? Saya juga tidak paham ini. Selama ini sih saya menangani mahasiswa nggak ada yang salah paham ya. Terakhir di angkatan 2023. Oh kenapa? Salah Oh, angkatan saya nggak ada. Enggak, kalau salah paham Oh mungkin enggak, salah aman. paham. Pokoknya 2000, pokoknya semenjak saya digabung di FISIP ya, sampai 2022 itu aman. berarti salah. Mahasiswanya oke. Hei, Iya. Berarti kan salah paham biasanya jarang. Yang sering tuh Iya. salah input. Cuma salah paham doang. Karena terkait waktu itu awal perkuliahan input KRS dan ada salah di sistem keuangan. Sebenarnya cuma itu doang. Salah paham sedikit. Kan kalau nggak ada yang salah paham kan nggak manis kan. Iya. Kalau kayak gini salah bantal nih. Aduh, Itu mah beda. Iya, cuman itu aja salah paham. Gitu. Kalau Mas Randi ada nggak sih Mas? Kalau saya sih nggak ada ya. Kalau misalnya mahasiswa itu kayaknya kalau itu bisa membandingkan tenaga pendidik dengan dosen kan, tahu kan. Saya sering malah pengalaman saya kalau misalnya ditanya sama orang luar gitu. Misalkan kerja di mana Mas? Di UHAMKA. Oh dosen, bukan Tendik. Tendik ngajar juga, bukan. Oh, jadi salah paham malah bukan sama mahasiswa. Bukan sama mahasiswa. sama Mahasiswa UHAMKA tuh pinter-pinter. Oh, iya. Karena visi Gunung Komunikasi UHAMKA, karena visi Gunung Komunikasi UHAMKA sudah akreditasi unggul dan terakreditasi oleh Ban PT teman-teman semua sobat pulang kampus. Jadi sobat pulang kampus semua jangan takut kalau masuk UHAMKA. Iya. Nanti akreditasinya di kampusnya kurang bagus. Salah banget. Di sini mahasiswa pinter-pinter teman-teman. Iya. Wah, luar biasa pokoknya. Lanjut. Harus ada dikit. Iya betul. Cakep bridgingnya. Iya, masuk dong, masuk banget. Masuk. Ih, bisa diundang lagi nih part 2 kali ya? Boleh lanjut. Iya. Oh gua. Asik. Biasa tuh keselak bayaran. Iya sih udah keluar nih. Iya. Udah masuk bayaran. Ternyata tanggal 15 ya? Oh iya betul. Iya. Sebelum bimbingan PA ya, jangan lupa. Iya, jangan lupa. Dong. Jadi kira-kira masih kecil gak sih? Enggak. Jadi Mas Rani dengan Bu Susan, nah kalau aku sih kita kan karena ini ya balik lagi gimana tadi ya? Mana? Enggak, maksudnya karena ini nanti tuh buat salah satunya pengenalan ke mahasiswa baru. Aku mau tahu garis besarnya aja sih. Garis besarnya Tendik dengan dosen itu apa sih perbedaannya? Perbedaannya? Iya. Perbedaannya kan kalau dosen
itu kan lebih banyak dia lebih teknisnya ya. Maksudnya misalnya ngajar di lapangannya kan, beradaptasi dengan mahasiswa. Nah kalau kita kan di belakang layar. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran, akademik segala macam kan harus ke tendik, nggak bisa ke dosen. Dosen kan kayak bimbingan PA. Kayak contohnya mau ngisi KRS lah, kan tahapannya adalah bimbingan PA dulu. Gitu. Jadi jelas-jelas beda karena kalau dosen kan memang dia dari awal sampai akhir sama, kita juga ngawal dari awal sampai akhir gitu, jadi tetap beda. Paham kan? Paham gak, Le? Nah, iya. Tapi kadang kalau seandainya Ya Allah tolong. Aduh, biasa baru memang gitulah. Tapi iya, baik. kita di sini nih bisa mewakili mahasiswa, mungkin nanti mahasiswa baru atau misalnya ada mahasiswa yang angkatan 18 yang masih yang belum ada rencana untuk lulus. Belum ada rencana tuh. Kita suka lihat nih, misalnya di balik layar tuh kayak Bu Susan, Mas Randi, terus yang lain tenaga pendidik yang lain tuh sibuk banget nih kayak. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya peran yang paling kayak tendik tuh kalau nggak ada lu nggak bisa kuliah ini gitu kayak kalau peran ini kayak bener-bener sebenarnya kan semua peran tuh penting banget kan kayak dari pembayaran otomatis harus buat mereka pembayaran terus akademik buat mereka penilai dan lain-lainnya terus apa sih peran yang paling bener-bener kayak ini kalau ini agak ada orangnya kita nggak bisa nih bener-bener nggak ada yang bisa backup atau yang bener-bener paling vital banget gitu Ya KRS. KRS. Yes. Kan menuju awal kegiatan belajar mengajar adalah input KRS. Kalau jadwal belum diinput, segala belum diinput, gimana mau kuliah? Kan? Tahu kan? Jadi, iya. Jadi berarti Gimana itu coba? benar-benar peran yang paling penting banget tuh ya di awal. Ujung sebenarnya tombaknya adalah iya, KRS. adalah KRS. Betul. Nah, tapi nih kalau seandainya kan ya human error pasti banyak kan Bu? Pasti. Ya pasti kan kita nggak Betul. mungkin kita belajar dari kesalahan. Yes. Dari banyaknya peran di sekretariat di tenaga pendidik yang apa ya yang berpotensi paling besar terjadi human error tuh biasanya di mana sih Bu? Atau mungkin ada kesalahan sistem Iya di akademik. akademik? Karena akademik itu kan tulang punggungnya universitas. Gitu. Jadi kalau akademiknya hancur ya universitasnya tutup. Oh. Iya, karena kan kita akademik itu kita ada pelaporan PDDikti, bukan cuma internal tapi kita eksternal. Jadi tiap semester nih kalau kalian habis ngintip KRS itu datanya kita kirim ke PDDikti, Polabdikti, seperti itu. ngeri banget. Biar ijazah kalian diakui. Kalau nggak diakui gimana? Iya gimana? tuh? Iya lulus nggak bisa Ijazah nggak narik. diakui. Nah, kuliah bayar mahal dong. Iya kuliah bayar mahal nih sekarang. Emang ada yang nggak diakuin? Ada dong. Kalau Kamera ada sono-sono ya. Iya, kameranya ke sana ya. Uangka nggak ada, uangka nggak ada. Iya, alhamdulillah. Karena uangka sudah terakreditasi unggul. Iya. Jadi untuk perguruan di sini terjamin Yes. ijazahnya pasti keluar. Pasti ori. Iya, pasti orisinil. Yang orisinil bisa jadi adalah knalpot standarnya Mas Randi. Iya, NMAX-nya Mas Randi. Balik lagi ke NMAX-nya Mas Oke, Randi. baiklah. Nah, kan itu dia. Nah, kita nih sebagai masa NMAX-nya Mas Randi dulu ya. Emang ganteng Mas Randi. Iya. baiklah. Bentar, Sadar dua nih, sadar tangting. Iya. Saya emblem mencolok ya. Anjir. Gak macam Pak. Jangan lupa stop lamp bus. Bos. Anjir. Apa kita review Gila, motornya aja? Iya. Kita review motor aja lah next lah. Nah, kan. Oke. Oke. Sebagai mahasiswa nih kita nih. Kadang kan yang aduh ya Allah. Kadang yang bikin pusing itu bukan cuma tugas Yes. dari dosen kan. Tapi juga urusan administrasi. Nah, dari kacamata pendik ini, apa masalah klasik yang paling sering mahasiswa bawa ke Bu Susan dan Mas Randi? Mau busu dulu? Bang Andi, sok enggak? Perlu ya? Iya, boleh. Kalau dari aku sih, kadang kan rata-rata mahasiswa ini mengeluhkan nih, ini Bang Randi balasnya lama, Mbak Selvi balasnya Goblok ya. Ya begitu aja. Ini udah masuk nih, Bon. Lu juga ngomong ya. Aduh, lama banget nih gak dibalas-balas nih. Gue bisa ikut uas nih. Jujur lu. Jujur.
kita buka semua di sini. Kita buka nih. Biar sama-sama jelas nih. Iya. Biar sama-sama enak ya, biar sama-sama enak nih. Oke. Jadi gini, Bungkus. kita jam kerja itu di jam 8 ya Bu ya? Dari jam 8 sampai jam setengah 5. Betul? Betul. Terus setuju ya? Iya. Nah, ada mahasiswa kadang yang WA di jam 8, jam 9, jam 10 malam. Nah, di luar jam kerja lah. Kita kalau udah sampai rumah, HP kadang kita taruh, kita main sama anak. Kebetulan ada kita satu, anak saya, anak kita. Anak kita. Masih lucu-lucunya soalnya gitu. Oh, ngurus anak. Nah, main sama Oh, anak, main sama anak. gitu dong. Biasanya balapan dulu. Bakapan tidur ya. Kayak gitu, jadi kan di WhatsApp itu kan biasanya kan kalau misalnya dia WA di jam 10, kita buka di jam 7. Urutannya dia paling bawah. Iya, udah tenggelam. Iya, betul. Kita cari tuh WA di pas kita kerja di jam setengah 8, kita udah standby. Kita buka tuh WA yang paling bawah. Dan yang WA di jam 8, di jam 9, otomatis dia paling atas kan. Jadi kan agak menunggu tuh sampai masalah yang awal WA tadi beres dulu begitu. Jadi waiting list. Betul. Ada sistem gitu. waiting listnya. Iya. Keren. Kalau Bu Susan? Ya paling ya input KRS lagi-lagi. Yang lambat input KRS kan otomatis kan nggak kebagian kelas dong. Nggak kebagian dosen favorit dong, ya kan? Itu yang banyak ngeluh. Iya. Kita korban. Iya. Bisa nggak Bu, bukain lagi Bu dosen yang ini? Tapi kan semua dosen favorit semua Bu kalau di kalau di Ulama. Ulama. Iya, jadi Semua. biasanya di Betul. Ulama itu mahasiswa cuma pilih harinya. Jadi harinya buat nentuin harinya. Kalau Biar dosen dapat. mah iya. Iya, Pak. Iya, masa? Iya, katanya gua lebih Perasaan pas milih semester antara nggak kayak gitu, Pak? iyalah semester semester antara sama dosen kebanggaan gua walaupun gua belum pernah ngambil dosen itu pas dapet Agilang alhamdulillah Agilang Tetep kan dosen kan yang iya dipilih. mantep banget dapet Agilang terus di semester 3 tuh dibersihin semuluan nih orang-orang nih di semester 3 ya Ren kita pilih Iya, jadi memang mahasiswa kecenderungannya seperti itu. Bukan Iya. hanya di FISIP, di fakultas lain juga gitu. Karena memang ada dosen yang favorit menurut mereka gitu kan. Ada yang memang dosennya sebenarnya kan kalau kuliah kembali lagi ke kita dong. Iya, Ke individu bener kan. banget. Mau siapapun dosennya kalau kita kuliahnya benar, nilainya bagus. ada satu dosen yang kelasnya laku banget Pambustiawan itu Bu. Iya, kelasnya pada. Sekarang ada KRS penuh mulu. Iya. Emang kenapa sih itu ya? Kenapa sih? Buka dong kelasnya Camus, udah 55 anak nih, banyak banget. Aduh, rame banget itu. Aduh. Memang Pak Mustiawan itu dosen favorit banget memang. Itu kalau ada dosen Pak Mustiawan, kalau ada isi KRS, itu mulu yang dipencet, itu mulu yang Jangan dipencet. lupa berarti isi Iya. Pak Mustiawan ya? Iya, Kalau Pak ada. Mustiawan. Pak Mustiawan tuh pokoknya buat teman-teman mahasiswa baru itu bakal ketemu dengan Pak Mustiawan. Itu dosen. Dosen paling favorit Iya. itu. Bukan main. Iya. Gitu, jadi paling di itu aja. Apalagi terutama nih untuk kalian semua nih ya, mahasiswa maupun mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, input KRS itu wajib dan setiap semester sampai dinyatakan lulus. Kalau sudah dinyatakan lulus, Anda sudah bebas tidak akan input KRS. Terutama mata kuliah skripsi. Ya, nanti kalau udah semester 7 itu biasanya kan skripsi itu harus nginput kan wajib. Nah, itu harus continue gitu. Jangan sampai kemarin udah nginput, sekarang masih gitu tuh. Nah, jadi ketika dia mau daftar sidang, nah repot kan? Kita cek ternyata dia tidak menginput KRS. Nih buat angkatan Gitu, 22 tuh, mungkin yang angkatan betul. 22 yang bakal nanti skripsian tahun Yes. depan udah mulai skripsian kan, Iya, angkatan 22. betul. Kalau iya tahun ini udah boleh. Iya, itu kan udah Kalau dua. ada yang mau ngambil boleh, Iya. belum mau ngambil juga nggak apa-apa. Karena kan kalau udah nginput KRS skripsi itu kan harus bayar SKS-nya. Seperti itu. Mungkin kalau memang planningnya misalkan bimbingan dosen PA tetap ya. Pintunya itu ada di dosen PA. Ingat teman-teman, di dosen PA. Jadi jangan diremehkan. Biasanya mahasiswa yang lolos, maksudnya yang keliru dia nggak input itu karena dia nggak bimbingan. Gitu. Jadi dia bisa kok nginput KRS tanpa bimbingan. Biasanya mahasiswa gitu tuh. Gitu. Sekarang nggak. Jadi dan sekarang harus diklik sama dosen PA kan. Jadi kalau mau nginput KRS tuh di awal harus
Bimbingan dulu. Iya. Dan jangan lupa setiap semester ganjil ada registrasi. Seperti itu untuk membuka KRS. Nah, bimbingan sama dosen akademik, jangan bimbingan sama alumni baik. Nah, bimbingan sama alumni nanya matkul siapa sih dosennya, siapa sih harinya yang mana? Ngaruh. Kan nanya bimbingan akademik dulu sama dosen. Betul. Bimbingan akademik lu siapa, Ren? Bu Telis Korlian. Oh, mantap. mantap. Lu siapa, Le? Pak Heri. Oh, Pak Heri. Pak Heri iklan, harus iklan. Henry. ya. Ketahuan nih, Bu, nggak pernah bimbingan nih, Bu. Iya. Biasanya mahasiswa yang kecolongan itu ya seperti itu karena dia nggak pernah bimbingan. Nah, ketahuan. Ayo bimbingan kan. Bimbingan saya. Bagus. Keren lah pokoknya Betul. dunia ini. Jadi itu aja sih pesan saya. Jadi bimbingan dulu sebelum isi Yes. KRS. Betul. Nah, SOP-nya seperti itu. SOP seperti itu. Nah, tapi ada nggak sih Bu, Mas Randi, kalau Mas Randi kan ada kejadian lucu gitu yang absurd atau yang kayak, aduh susah dilupain nih ketika mahasiswa meminta bantuan ke Tendik. Udah nggak? Kayak ada nggak yang kayak, Mas, saya mau ini absen saya Mas, tapi dia nggak pernah masuk tuh 16 pertemuan. Ada mungkin yang nggak jelas absen Kalau mereka. itu ada. Banyak. Seperti itu ada. Oh, Dari situ Kadang- angkatannya. Hah? jangan nggak usah. Kepo saya kepo nih. Suruh pulang, jangan. Iya. Enggak takutnya ada yang di sini juga ada takutnya. Jangan. Iya makanya nggak usah. Oke lanjut. Ya paling kayak gitu yang. Enggak, yang lucu tadi. nih, dia bilang gini, Bu, saya udah masuk grup, gitu kan? Grup Bu, grup apa? Ya grup mata kuliah Bu, saya udah Oke, kamu udah gabung di grup, oke. Kamu udah nginput KRS-nya belum? KRS apa Bu? Lucu kan, KRS apa? Loh kamu nginput KRS dulu, gimana kamu mau tahu? Emang kamu iya, tahu? kemarin. Sering gitu begini. Ada beberapa kayak gitu. Jadi dia gabung dulu tuh di grup, dia Tidak dengan tahu dosennya PD-nya. siapa. Dia tahu kan kalau dosen kan ngirim kan, Iya. terus dia nginput. Kan biasanya dia, oh iya bukan karena saya belum bayaran jadi saya belum nginput KRS. Ya tapi kan kamu pede banget dong, masa udah ke grup kan, padahal dia belum nginput KRS. Itu aja sih Itu- paling. Nah, tuh jangan masuk. Bentar, Mas Randi tadi mau ngomong. Oh iya, Nih bener. guys, lanjut, sorry. Apa ya? Absen tadi, Yang absen. Ya itu yang tadi absen itu. Dia masuk. Yang masuk tapi Dia nggak masuk. Perkuliahan kan ada 16 16. pertemuan Iya. sama UTS sama UAS kan. Iya. Jadi dia baru kuliah cuma 3 kali, 4 kali. Mas bisa dibantu nggak? Ya nggak bisa dong. Makanya tuh. Jadi coba kalau misalnya minta bantuan ke Tendik, coba mikir-mikir dulu lah. Iya. Anda ini mahasiswa ya, kaum intelektual, brother. Ya, jangan Anda 16 pertemuan masuk 2 kali minta bantuan Mas Randi. Minta Ya. bantuannya ke siapa? Udah gitu Iya. UTS doang. Iya, UTS doang, datang UTS doang. Jadi harusnya minta bantuannya ke siapa? Harusnya minta bantuan Allah. Ya Allah. Mantap. Iya, biar bisa melanjutkan pendidikan lagi ya. Iya, jangan sampai mandek. Gara-gara absen masuknya kurang, jangan sampai mandek ya. Iya. Udah gitu ada semester antara juga kan Bu, di Iya. UAMK ada semester Iya, pendek. Jadi kalau betul. kalian misalnya nih, wah saya sibuk banget sampai kuliahnya ada yang ketinggalan, ya kan, ada yang teledor. Nah, itu kan ada semester antara ya Bu. Betul. Itu sistemnya seperti apa sih Bu kalau semester antara? Semester antara itu dilaksanakan biasanya di semester Genap. Kegasal. genap ke Gasal. Nah itu mata kuliahnya tergantung nanti dari prodi apa aja gitu kan. Juga bisa dari permintaan mahasiswa, tapi tergantung pesertanya lagi-lagi. Karena kan, Peminatnya ya, Bu? betul, karena kan kalau semester antara cuma sedikit ya waktu perkuliahannya gitu. Dan jangan ada di pemahaman mahasiswa, semester antara pasti lulus. Enggak juga. Tergantung kalian kuliahnya juga, kembali lagi gitu. Itu memang untuk perbaikan nilai gitu. Misalkan ada yang dapat nilai D, mau ngulang, tapi syaratnya adalah dia aktif ya di semester yang dia jalani, jadi genap nggak- atau ganjilnya. Nggak bisa yang langsung main terus aja gitu. Enggak. Kalau dia non aktif nggak bisa. Gitu. Kalau dia di non aktif nih di semester genap nggak bisa ikut. Oh, Iya. jadi harus masuk yang aktif. Betul, dan pembayaran juga berbeda dengan yang Berbeda juga, reguler. Shay. Oh, Yes. alah. Seperti itu, makanya jadi jangan main-main. Oh. Karena pembayarannya mahal loh. Iya, bayarnya mahal. Tapi tenang aja teman-teman, kalau misalnya bayar mahal, di luar banyak beasiswa. Iya, Ya. betul. Teknik aja dilurusin nih, aduh.
Jadi walaupun bayarannya agak sedikit mahal untuk dibayar beberapa biaya, tapi ada beasiswa teman-teman. Apa aja tuh, Bang? Aduh, mana ya brosurnya tadi? Beasiswa ada melalui KJP, kita udah KJP, ada KJP, KJMU. Iya. Bazismu. Basnas. Iya, jadi kalau teman-teman semua ada bingung kuliah gimana ya di UHAMKA, biayanya segini sih nggak nyanggup. Ada beasiswa. Dan bisa dicicil. Bisa dicicil tuh, bisa dicicil. Dicicil dong. Emek gimana mas? Udah lunas. Alhamdulillah Ya, Oh iya. Sejujurnya nih, Bu, Yes. Mas. Hmm. Pernah nggak sih ngerasa kayak banyak mahasiswa yang minta bantuan kayak maupun dalam hal akademiknya, kayak sebenarnya tuh kayak masalahnya tuh sepele. Apa karena sistemnya gitu yang terlalu rumit, Mas? Mas. Aku. Saya deh jawab deh. Duluan Dendik, lu mahasiswa baru 7 semester Ren, baru. Jangan sok tahu. Kalau yang saya temuin sih biasanya kan kita kalau misalkan mau melaksanakan sesuatu pasti muncul edaran kan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, betul? Jadi biasanya mahasiswa itu dimepet-mepet hari H, dimepet mau berakhir, itu biasanya Baru ada info. baru panik. Iya. Istilah kata kayak mau UAS tadi. Kita kan sudah bicara, sudah ngasih edaran kalau persentase kehadiran mau ada yang dibenahi atau ada kesalahan sistem 2 minggu sebelum UAS gitu. Rata-rata yang datang ke saya 3 hari sebelum UAS. Siapa tuh? Ada nggak di antara kalian coba? Ada rajin semua, Bu. Kita masalah absen mah, kita masalah absen mah alhamdulillah aman. Rajin semua ya. Aman. Rajin minta tolong Mas Rati. Amannya ada kodenya, amannya ada kodenya. Aman. Kita semua aman. Aman. Alhamdulillah kalau masalah absen, terus masalah pembayaran, alhamdulillah kita semua bermasalah. Maksudnya kurang nggak bermasalah. Oh iya, enggak. aman, alhamdulillah. Ya, jadi Oke. semoga kita sebagai mahasiswa bisa bekerja sama baik dengan Amin. tenaga pendidik ya. Amin. Oke, lanjutkan Mas. Lanjut. Lanjut. Sampai mana bridgingnya Oh kebanyakan. iya, kan jadi lupa tuh kan, jadi lupa. Aduh, Ya, gimana? pokoknya itu Tadi apa intinya, tadi pertanyaannya? kalau misalkan ada keperluan sesuatu gitu, jangan sampai Jangan mepet-mepet hari H gitu. Isi pesan. Itu dia. Pokoknya teman-teman mahasiswa, entar mahasiswa baru atau kita sebagai mahasiswa yang sudah masuk masa-masa akhir ya, jangan pas udah mepet-mepet baru ada komunikasi ke Tendik. Betul, ntar kalian panik, Tendik juga bingung. Kan Tendik nggak ngerjain lu doang. Masuk banyak bos. Iya. Ya, tuh, saya mau ketemu Burita, mau ngelamar jadi Tendik nih. Iya. Iya gitu. Iya. Nah, nih, Ren. Nah, kalau mahasiswa nih ketemu masalah di akademik, misalnya di KRS lah bingung di KRS, Yes. kayak nilai belum keluar atau administrasi, langkah paling bijak yang pertama kali Tendik lakuin tuh apa? Apa dulu nih? Terkait nilai misalkan. Iya. Dari tadi kan dari Mahasiswa. mahasiswa. Kalau mahasiswa makanya jadi baju, pakai PP. Iya, PP jekot. Mohon. Oke. Ngomelin. Iya tuh. Ini ya. Apa ini? Jadi kalau seandainya kan mahasiswa nih Bu, kalau ada masalah kayak akademik, KRS, terus Iya, nilai-nilai, itu langkah pertama yang harus dilakukan itu seperti apa? Ya lapor Lapor. ke sekret. Tapi itu Misalkan pasti aman, Bu. terkait nilai ya. Kalau terkait nilai, awal yang dilakukan harusnya menghubungi pengampunya dulu, Iya, betul. pengampu mata kuliahnya. Misalkan nilai apa nih yang nggak keluar, KAB misalkan. Berarti misalnya KB siapa? Contohnya dosennya. Mutelis. Ya, Mutelis. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Ya, Pak hubungi Mustiawan. dulu. Pak Mustiawan. Iya, Pak Mustiawan. Sebenarnya Pak Mustiawan. Jadi waktu itu saya pernah curhat sama Pak Mustiawan. Pak Mustiawan sebenarnya Pak Mustiawan tuh ngajar di mana? Sebenarnya saya bisa aja. Di mana aja dia mah? Beberapa mata kuliah bisa masuk. Iya, kemarin saya bilang, "Oh, masukin aja teknik elektro, Pak." Biar masuk. Iya, biar masuk semua, biar lebih cocok kan. Palu Bapak nggak ada, kesehatan palu kan. mau Iya. nggak ada katanya. Iya, palu nggak ada. Gitu, jadi harus ke dosen pengampunya. Kalau memang dosen pengampunya tidak merespon, baru biasanya mahasiswa
ngadu ke sekretariat, ke kita gitu kan, gimana nih Bu gitu solusinya. Nanti kita bantu untuk menghubungi dosen. Kalau memang dosennya tidak merespon lagi, kita akan ke Kaprodi. Iya, seperti itu SOP-nya. Jadi kalau kita sudah menghubungi beberapa kali ke dosen pengampunya tidak direspon, kita harus ke pimpinan ke akademik tuh ke Kaprodi dulu, ke KTU misalkan, ntar dari KTU dari Burita, baru kita koordinasikan ke Prodi seperti itu. Jadi banyak sebenarnya dari tahapan itu sebenarnya nggak terlalu ribet ya Bu, asal dikomunikasikan aja. Betul, nggak ada yang ribet, semuanya tuh. Iya, Makanya kita kuliah di komunikasi. Itu dia, kita kalau apa? Siapa itu? Iya, apalagi kampus kita adalah kampus yang jadi teman-teman nggak usah takut kalau komunikasi. Kalau udah jadi mahasiswa jangan malu untuk berkomunikasi. Itu dia, benar. Semua harus ditanyakan dengan baik. Betul, jadi nggak usah takut, Iya. nggak usah takut misalkan nanti sama dosennya dimarahin segala. Nggak ada. Ya kan? Jadi ada. semuanya pokoknya harus komunikasi. Benar banget, semua harus dikomunikasikan dengan baik. Dan yang paling penting komunikasi jangan mepet-mepet. Iya, betul. Iya, Iya. benar banget. Saya udah cocok nih ngelamar di teknik nih. Iya. Bilang berita doang. Apa sekarang kan kasih bilang berita? Apa Ayo, kita panggil boleh, langsung kita boleh, undang ya? Kita undang segmen kedua nih. Ayo, langsung. boleh. Iya, KTU perlu diundang, Iya, benar. benar banget. Jadi gitulah teman-teman, banyak banget teknik tuh tugasnya nggak cuma satu dan nggak cuma ngurusin satu mahasiswa. Betul. Ya, jadi dari sekian ratus ribu juta tahun mahasiswa yang diuruskan, jadi dari satu angkatan tuh ada berapa ratus orang, terus kita di kampus UAMKA ada berapa angkatan, jadi ngurusin mahasiswa tuh banyak teman-teman. Jadi nggak cuma satu dan ada banyak juga jobdesk tenaga pendidik. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanya lagi tentang tenaga pendidik, boleh langsung aja drop di komen di bawah. Karena itulah obrolan kita hari ini bersama tenaga pendidik dari Komunikasi Visip UHAMKA ya teman-teman. Jadi banyak banget pelajaran yang kita tahu nanti buat maba-maba yang baru nanti masuk. Jadi jangan bingung kalau misalkan aduh, saya ngisi KRS-nya gimana ya? Pertama dilakukan adalah bimbingan dulu ya, Bu. Yes, bimbingan dulu sama dosen PA, baru kalau maba mah biasanya udah kita udah paket. Kalau untuk maba ya. Udah paketan. Udah, iya, ada dua paketnya, paket panas spesial Iya. sama Paket paket apa ya? Paket puasa 1. Jadi banyak banget paket-paket yang kok paket sih. Jadi banyak banget ada beberapa prosedur yang harus teman-teman lalui dan kalau bisa apapun kalau teman-teman nggak ngerti langsung datang ke sekretariat. Jangan malu untuk bertanya. Ya, terbuka dari jam Setengah 8 sampai jam Setengah 5. Nah, kalau misalnya teman-teman datang setengah 7, yang layanin Bang Opik. Iya, benar. Bang Opik, iya. Benar, baru saya mau ngomong. Iya. Buat yang nggak tahu Bang Opik siapa, kita lihat kesehariannya Bang Opik. Nggak usah. Durasi. Itu dia, karena boleh buka kan boleh tutup. Sekian. Oh belum? Belum. Mas yang tutup juga nih? Ya, terima kasih Bu Susan. Ya, kembali kasih. Terima kasih Mas Rani. Terima kasih sudah membantu mahasiswa tenaga pendidik. Sama-sama. Jangan lupa subscribe, lonceng, bunyikan, follow, like, comment, subscribe. Nomornya semua ada di sini. Di mana nih? Yang edit sekarang siapa? Gua lagi. Oh, yang edit sekarang. Bu Susan ada IG nggak? Atau Mas Rani? Ada IG? dong. Ada. Di sini komunikasi disatuin sama IG-nya Bu Susan dan Mas Randi. Dia taruh sini. Aku tidak mau ikutan. Di sini ya. Di sini. Bang, Meja yang ini. Ada lagi. Bukan itu nomornya. Jangan lupa di sini nih. Catat lihat deh. Tuh, sini dah. Udah cukup. Oke. Jadi Oke. terima kasih atas waktunya. Bentar. Kasih stiker Pak Mustiawan sini dikit. Bang Opik enggak? Bang Opik sama Kalau Bang Opik susah jadi fotonya. Susah jadi fotonya. Susah jadi fotonya. Bisa bayang soalnya. Susah ini. Oke. Ya, jadi terima kasih buat waktunya Mas Andi dan Bu Susan. Sama-sama. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Pulang Kampus. Masa iya langsung pulang.